Sebelum kita memulai videonya, kami sangat menyarankan kepada teman-teman yang pemula untuk memiliki ketiga buku ini. Di sini ada buku fikih praktis toharo atau bersuci, ada fikih praktis sholat karya Buya Yahya, dan ada buku tuntunan sholat fardu dan sunnah. Untuk mengorder bukunya silahkan klik produk yang ada di pojok kiri bawah dalam video ini, atau silahkan klik link Shopee-nya yang sudah kami cantumkan di deskripsi video ini. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa ketika kita mendirikan sholat, bacaan yang harus diucapkan ya dalam sholat tersebut agar sholat kita dianggap sah itu hanya ada 5 ya. Jadi hanya ada 5 yang wajib diucapkan saat kita mendirikan sholat ya. Di dalam ilmu fikih ini dikenal dengan istilah rukun qauli, rukun sholat yang berupa ucapan ya. Kalau seseorang mendirikan sholat ya, kok dia tidak mengucapkan 5 dari rukun qauli ini, maka sholatnya dianggap tidak sah ya, sholatnya dianggap tidak sah. Tapi nanti di akhir video ini kami akan ajarkan kepada teman-teman khususnya yang pemula tata cara mudah untuk membacanya ya, makanya tonton sampai akhir ya. Jadi sekali lagi, orang yang mendirikan sholat tidak membaca tidak mengucapkan kelima rukun sholat yang berupa ucapan ini, maka sholatnya dianggap tidak sah ya, kalau dia meninggalkannya tanpa ada uzur ya. Ya, ukuran minimalnya kelima bacaan ini nanti harus diucapkan dengan lisan kita, tidak cukup hanya di dalam hati ya. Jadi kelima bacaan atau kelima rukun qauli yang akan kita sebutkan nanti itu harus diucapkan dengan lisan kita, dengan kadar minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri ya. Kalau kita tidak membacanya hanya di dalam hati saja, maka itu tidak sah ya, maka itu tidak sah ya. Jadi teman-teman silahkan diperhatikan manakah 5 bacaan itu yang harus diucapkan. Yang pertama, takbiratul ihram ya, takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram itu mudahnya takbir yang pertama saat kita sholat, takbir pembuka ketika kita sholat itu namanya takbiratul ihram ya. Itu harus diucapkan ya, itu harus diucapkan dengan kadar minimal kita memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri ya. Maknanya selain daripada takbiratul ihram ini ya, takbir selain daripada takbiratul ihram ini itu adalah takbir sunnah ya, hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat yang apabila ditinggalkan tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah ya. Berbeda dengan takbiratul ihram ini ya, ini adalah rukun yang berupa ucapan yang harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan tanpa ada uzur, sholat kita dianggap tidak sah ya. Adapun takbir selain daripada takbiratul ihram ini, seperti takbir ketika hendak ruku, takbir ketika hendak sujud, takbir ketika bangun dari sujud atau ketika bangkit dari sujud, takbir itu masuk kategori takbir sunnah atau merupakan sunnah-sunnahnya sholat yang apabila ditinggalkan tidak menyebabkan sholat kita tidak sah. Contoh misalnya orang ruku ya, saat dia dari posisi berdiri ke ruku dia tidak mengucapkan takbir, itu sholatnya tetap sah ya. Dari sujud bangun ke duduk di antara 2 sujud dia diam saja tanpa mengucapkan takbir, sholatnya tetap sah ya. Karena kenapa? Takbir intiqal itu takbir perpindahan gerakan, perpindahan rukun ke rukun yang lainnya, dari berdiri ke ruku itu hanya takbir sunnah ya. Takbir yang wajib itu yang hanya takbir yang pertama, takbir pembuka atau yang biasa dikenal dengan istilah takbiratul ihram, itu harus diucapkan Allahu Akbar ya. Kemudian di dalam mengucapkan Allahu Akbar itu, saat itulah kita melintaskan niat di dalam hati. Bersamaan dengan pengucapan Allahu Akbar, saat itulah kita melintaskan niat di dalam hati kita bahwa saya menyengaja sholat ya. Misalnya kalau sholat zuhur Allahu Akbar, bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram itu, disitulah kita melintaskan niat di dalam hati, saya menyengaja sholat fardu zuhur. Allahu Akbar, saya menyengaja sholat fardu asar ya. Kalau sholat sunnah misalnya sholat tahajud ya, Allahu Akbar, bersamaan dengan pengucapan takbiratul ihram itu kita lintaskan di dalam hati kita, saya menyengaja sholat tahajud ya. Jadi bersamaan dengan lintasan pengucapan takbir, di saat itulah kita melintaskan niat di dalam hati bahwa kita menyengaja untuk mengerjakan
sholat. Ya, kalau sholat fardu yang wajib dihadirkan itu ada 3. Yang pertama al-qasdu, ya, keinginan untuk mengerjakan sholat, ya, bermaksud untuk sholat. Kalau dilafazkan itu usolli, atau saya menyengaja. Kemudian yang kedua al-fardiyah, kita harus menghadirkan kefarduannya, yaitu fardhah. Kemudian yang ketiga ta'yin, menentukan jenis sholatnya. Misalnya zuhur, usolli fardhah zuhri, saya menyengaja sholat fardu zuhur, itu sudah cukup. Ya, adapun 4 rakaatin, 4 rakaat mustaqbilal kiblat, menghadap kiblat lillahi ta'ala, karena Allah, itu hanya sunnah atau hanya dianjurkan. Yang wajib dihadirkan saatnya itu kalau sholat fardu hanya 3, usolli fardhah zuhri, atau kalau bahasa Indonesianya saya menyengaja sholat fardu zuhur, saya menyengaja sholat fardu asar, saya menyengaja sholat fardu maghrib, dan seterusnya. Itu kalau sholat fardu 5 waktu. Tapi kalau sholat sunnah, ya, semisal sholat tahajud, ya, itu yang diwajib dihadirkan yang pertama al-qasdu, ya, usolli, saya menyengaja sholat. Kemudian yang kedua at-ta'yin, menentukan jenis sholat sunnahnya, sholat sunnah apa. Kalau misalnya tahajud, usolli at-tahajud, ya, itu sudah sah, meskipun kita tidak menyebut kesunahannya, ya, tanpa menyebutkan rakaatnya seperti tadi, ya, itu pun sah. Jadi yang wajib dihadirkan ketika sholat sunnah saat takbiratul ihram itu yang pertama al-qasdu, menyengaja untuk mendirikan sholat. Kemudian yang kedua at-ta'yin, menentukan jenis sholat sunnah yang didirikan, yaitu seputar masalah niat. Niat berbarengan dengan pengucapan takbiratul ihram, ya. Dan di saat itu pula saat kita mengucapkan takbir, di saat itu pula kita disunnahkan mengangkat kedua tangan, ya. Jadi bersamaan, ya, pengucapan takbir dengan lintasan niat di dalam hati serta kesunahan mengangkat tangan, ya. Ketiga hal itu dilakukan secara bersamaan, ya. Ya, kemudian sedikit kami ingin sampaikan tentang pengucapan takbir, ya, karena kami sendiri pernah mendengarkan, ya, seseorang itu ketika mengucapkan takbir memanjangkan hamzahnya lafzul jalalah, Allahu akbar. Nah, yaitu pengucapan takbiratul ihram, ya, yang keliru, ya, karena dia memanjangkan hamzahnya lafaz Allah. Ya, yang mana ketika kita memanjangkan lafaz Allah, hamzahnya lafzul jalalah, maka itu akan merubah makna takbir itu. Ya, yang tadinya Allahu akbar, Allah maha besar, ketika kita memanjangkan Allahu akbar, maka itu akan menjadi istifham, akan menjadi pertanyaan, yang artinya apakah Allah maha besar? Nah, efek daripada memanjangkan lafaz Allah, Allahu akbar. Nah, itu, ya. Nah, jadi tidak perlu kita memanjangkan lafaznya Allahu akbar, ya, jangan Allah. Nah, itu. Kemudian yang terjadi adalah memanjangkan huruf ba pada kata akbar, ya. Ya, jadi ditambahkan huruf mat di belakangnya kata huruf ba, ya, sehingga dia memanjangkan ba-nya, Allahu akbar, sami'allahu liman hamidah. Takbiratul ihram, ya, ini khusus untuk takbiratul ihram, ya. Ya, itu kalau itu tidak boleh dipanjangkan huruf ba-nya, ya, itu nanti akan merubah makna takbiratul ihram itu. Allahu akbar. Ya, bahkan kami pernah menyampaikan langsung kepada salah seorang imam, ya, yang mana pada waktu itu kami singgah sholat di masjidnya, ya, kemudian kami mendengarkannya cara mengucapkan takbir seperti itu, bukan hanya takbiratul ihramnya, sampai takbir intiqalnya pun seperti itu, Allahu akbar. Nah, ya, alhamdulillah setelah kami sampaikan melalui WA, ya, alhamdulillah sekarang sudah berubah, tidak seperti itu lagi cara mengucapkan takbirnya, ya. Jadi karena kenapa ketika kita memanjangkan Allahu akbar, itu nanti maknanya apa? Allah adalah beberapa gendang, ya. Yang tadinya Allah maha besar, efek daripada memanjangkan ba-nya kata akbar menjadi Allahu akbar, ya, nanti maknanya langsung berubah. Ya, jadi itu yang pertama, ya. Kita kembali kepada pembahasan kita bahwa yang wajib diucapkan yang pertama saat kita mendirikan sholat adalah takbiratul ihram. Ya, kemudian yang kedua yang wajib untuk diucapkan saat kita mendirikan sholat adalah mengucapkan surah apa?
mengucapkan suratul Fatihah. Ya, mengucapkan surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Ya, karena bismillah itu adalah ya, salah satu ayat dari ayat-ayatnya surah Al-Fatihah atau termasuk ayatnya surah Al-Fatihah. Maka kita wajib membaca mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Ya. Ya, membaca surah Al-Fatihah ini, mengucapkan bukan baca ya, mengucapkan surah Al-Fatihah ini mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu wajib di dalam setiap rakaat salat kita. Ya, kalau yang kita kerjakan itu 4 rakaat, berarti kita wajib membaca surah Al-Fatihah 4 kali, yaitu setiap kali kita berdiri di dalam salat kita. Ya, dalam rakaat salat kita. Ya, kalau yang kita kerjakan 2 rakaat, berarti kita wajibnya membaca surah Al-Fatihah 2 kali, yaitu pada saat berdiri dalam setiap rakaatnya. Ya. Ya. Surah Al-Fatihah ini wajib diucapkan baik ketika kita menjadi imam, ya. Baik ketika kita menjadi imam atau menjadi makmum atau sholat sendirian, ya itu kita wajib mengucapkan surah Al-Fatihah. Ya. Kecuali dalam hal ini makmum masbuk, ya dikecualikan makmum masbuk. Yaitu makmum masbuk itu apa? Makmum yang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan surah Al-Fatihahnya sebelum imam ruku. Ya itu namanya makmum masbuk. Maka bagi makmum masbuk ini dia hanya membaca surah Al-Fatihah sedapatnya saja. Ya, dia hanya membaca surah Al-Fatihah sedapatnya saja. Ya, kalau misalnya setelah takbiratul ihram makmum masbuk ini baru membaca 3 ayat dari surah Al-Fatihah, lalu kemudian imamnya sudah ruku. Ya, imamnya sudah ruku, maka makmum masbuk ini ya langsung ikut ruku bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Ya, misalnya dia baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Imamnya sudah ruku. Ya, imamnya sudah ruku. Ya, maka bagi makmum masbuk ini ya maaf ya, contohnya imamnya makmum masbuk ini baru takbiratul ihram. Ya, setelah takbiratul ihram dia baca suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Baru sampai Arrahmanirrahim, imamnya sudah ruku. Ya, maka makmum masbuk ini langsung ikut ruku bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Ikut ruku bersama imam tanpa menyelesaikan surah Al-Fatihahnya. Ya, atau bahkan tidak membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Ya, atau tidak membaca surah Al-Fatihah sama sekali. Ya, mungkin makmum masbuk ini ya, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar belum sempat membaca surah Al-Fatihah, imamnya sudah ruku. Maka makmum masbuk ini langsung ikut ruku tanpa membaca surah Al-Fatihah. Ya, dan makmum masbuk seperti inilah yang dimaksud surah Al-Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ya, akan tetapi kalau kita bukan makmum masbuk, ya yaitu kita makmum muwafiq, makmum yang mendapatkan tempo yang cukup untuk menyelesaikan surah Al-Fatihah sebelum imam meruku, maka kita harus membaca surah Al-Fatihah secara utuh. Ya, itu ya. Ya, surah Al-Fatihah ini wajib dibaca baik dalam sholat rakaat jahar atau rakaat sir, ya. Rakaat jahar atau rakaat sir. Ya, itu tadi kami katakan setiap rakaat. Ya, jangan sampai ketika kita bacaannya pelan seperti dalam sholat zuhur itu orang tetap wajib baca surah Al-Fatihah, ya. Ya, dalam sholat zuhur orang tetap wajib membaca surah Al-Fatihah. Bedanya bacaannya dipelangkan, ya, dibaca sir. Ya, tetapi tetap baca Fatihah. Ya, jangan sampai dipahami bahwa orang ketika sholat zuhur itu tidak membaca surah Al-Fatihah, tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, tetap baca surah Al-Fatihah. Ya, hanya saja bacaannya kecil. Ya, itu minimal memperdengarkannya kepada telinga kita sendiri. Ya, tidak boleh hanya dibaca dalam hati, baca Fatihah di dalam hati itu tidak boleh. Ya, karena kami sering lihat orang, saudara-saudara kita yang mungkin mereka belum tahu, ketika sholat sunnah, yaitu ketika berdiri mulutnya tidak digerakkan, mereka diam saja. Nah, mungkin baca Fatihahnya dalam hati, ya. Kalau seperti itu tidak sah. Ya, harus diucapkan dengan lisan dengan ukuran minimal. Surah Al-Fatihah itu mulai daripada Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu diperdengarkan kepada telinga kita sendiri. Ya, kalau hanya dalam hati itu tidak sah. Ya, kalau tidak sah, sholatnya juga bisa tidak sah.
Karena la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ya, tidak ada salat atau tidak sah salatnya orang yang tidak baca surah Al-Fatihah. Ya, itu ya. Ya, jadi dari sini juga kita pahami bahwa yang wajib dibaca itu hanya surah Al-Fatihah ya. Adapun surah atau ayat setelah surah Al-Fatihah itu tidak wajib. Ya, itu hanya sunnah. Ya, seperti setelah Fatihah pada rakaat pertama, rakaat kedua membaca ayat, membaca surah itu hukumnya adalah sunnah. Yang wajib itu hanya surah Al-Fatihah. Ya, sebelum kita lanjut, yuk kita baca bersama-sama surah Al-Fatihahnya. Ya, kita baca surah Al-Fatihahnya secara bersama-sama. Ya, coba saya carikan ya bacaan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Ya, buat teman-teman yang mau mengambil tulisan PDF-nya, ya ini ya, silahkan di screenshot sekarang. Ya, kita silahkan di screenshot. Ya. Ya, selanjutnya yang ketiga yang wajib diucapkan saat kita sholat adalah tahiyat akhir. Ya kan ada sholat itu terdiri dari dua tahiyat. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Seperti sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Itu semua sholat yang terdiri dari dua tahiyat. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Ya, maka mengucapkan tahiyat awal itu sunnah. Ya, kalau kita ucapkan dapat pahala. Kalau kita tinggalkan, ya tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Itu tahiyat awalnya. Tapi untuk tahiyat akhirnya ini, ya dimohon diperhatikan. Untuk tahiyat akhirnya ini itu harus diucapkan. Kalau tidak diucapkan, sholat kita dianggap tidak sah. Ya, sholat kita dianggap tidak sah. Ya, maka harus diucapkan. Ya. Ya, yang wajib diucapkan itu mulai daripada at-tahiyyatu sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu harus diucapkan. Ayo kita baca bersama-sama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu yang ketiga. Ya, ini tulisan Latinnya. Buat teman-teman yang mau screenshot, silahkan di screenshot. Ya, siapa tahu ada yang belum lancar membaca tulisan Arab, ya, ini bisa screenshot tulisan Latinnya untuk belajar. Ya, baik, kita pindah ke yang keempat. Yang wajib diucapkan saat sholat adalah apa? Mengucapkan sholawat atas Nabi setelah mengucapkan tahiyat akhir tadi. Ya, jadi setelah tasyahud akhir tadi kita mengucapkan salam Nabi. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Yaitu paling minimalnya seperti itu. Ya, adapun tambahannya wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid, itu hanya merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Yang wajib atau yang merupakan rukun sholat yang berupa ucapan yang ini, ya, sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya, itu harus diucapkan.
Ya, dan yang kelima yang wajib diucapkan saat sholat, ya, yang merupakan rukun qauli, ya, yang rukun yang terakhir ini adalah mengucapkan salam yang pertama. Ya, salam yang pertama. Ya, di akhir sholat kan kita salamnya 2 kali. Salam pertama dan salam yang kedua. Salam pertama kita disunahkan menoleh ke kanan, salam kedua kita disunahkan menoleh ke kiri. Nah, salam pertama, mengucapkan salam pertama ini adalah merupakan rukun sholat, sedangkan mengucapkan salam yang kedua itu hanyalah merupakan sunnah-sunnahnya sholat. Nah, jadi harus diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, itu salam yang pertama. Ya, yang kelima yang wajib diucapkan saat kita mendirikan sholat adalah salam yang pertama. Ya, adapun salam yang kedua, seandainya setelah salam pertama, yaitu salam yang kedua itu tinggal sunnah. Seandainya tidak diucapkan itu tidak sampai menyebabkan sholat kita tidak sah. Nah, jadi teman-teman, itulah kelima ucapan yang wajib diucapkan saat sholat, baik itu sholat fardu 5 waktu ataupun sholat sunnah. Ya, yang pertama tadi takbiratul ihram, yang kedua suratul fatihah, yang ketiga tasyahud awal atau tahiyat awal, tahiyat akhir atau tasyahud akhir, yang keempat bersolawat atas Nabi setelah tasyahud akhir, dan yang kelima salam yang pertama. Nah, sekarang sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, mungkin di antara teman-teman kita ada yang berkata, "Oh, saya Ustaz belum hafal Fatihah, saya baru muallaf, saya baru belajar, saya belum hafal Al-Fatihah, saya nggak bisa baca tulisan Arab. Apa yang harus saya lakukan?" Maka teman-teman bisa menulisnya di kertas, ya, kemudian dalam bentuk tulisan Latin. Kalau belum bisa baca tulisan Arab, ya, surah Al-Fatihahnya ditulis di kertas, bacaan tahiyatnya ditulis di kertas, ya, dalam bentuk tulisan Latin, kemudian ditempel di dinding. Misalnya kalau sholatnya di rumah, ditempel di dinding yang ada di hadapan kita saat kita sholat. Ya, dalam bentuk, itu kertas HVS, ya, kecil besar itu tulisannya supaya mudah dibaca. Ya, kalau sholatnya di masjid, ya, itu bisa di-print dalam bentuk dengan ukuran saku, ya, kemudian dipres, timbal balik, ya, sebelahnya bacaan Fatihah, sebelahnya bacaan tasyahud akhir, ya. Ya, karena yang sulit dihafal ini hanya yang 2 ini, tasyahud awal dengan Fatihah, yang mungkin sulit bagi pemula. Adapun takbiratul ihram saya kira semuanya bisa, sholawat semuanya bisa, salam yang pertama semuanya bisa. Yang ini hanya tasyahud tasyahud akhir dengan bacaan surah Al-Fatihah. Ya, maka boleh di screenshot ini, ya. Di print, dibawa ke tukang print, kemudian di press, ya, Fatihahnya juga seperti itu, ini tulisan Latinnya. Ya, silahkan di screenshot, ya, bawa ke tukang press, ya. Kemudian bawa di saku bajunya saat sholat. Ya, hanya saja nanti ketika mengambilnya pas waktunya baca tasyahud akhir misalnya, ya, itu jangan banyak bergerak, ya, cukup ambil, ya, lihat, ya, jangan bergerak-gerak tangannya lebih dari 3 kali gerakan berturut-turut, karena itu bisa menyebabkan sholatnya batal. Ya, jadi demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang ingin memperdalam tentang ilmu sholat, ya, silahkan teman-teman order buku ini. Ya, ini buku karya guru kita Buya Yahya, buku fikih praktis sholat, ya, dan buku fikih praktis toharo atau bersuci. Ya, ini disusun oleh guru kita Buya Yahya. Ini sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang pemula. Baik, semoga bermanfaat. Untuk mengorder bukunya silahkan klik keranjang atau produk di pojok kiri bawah dalam video ini. Silahkan klik layar HP-nya, itu nanti akan muncul produknya di pojok kiri bawah. Nanti silahkan teman-teman klik produknya, nanti akan diarahkan ke Shopee untuk mengorder bukunya. Ya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.